Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu GPI. Oke, siapa yang di sini siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yang siap untuk menyembah Tuhan, angkat tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Oke, sebelum kita mulai, Kak Angel undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Simpen dulu makanannya, tutup dulu minumannya. Ikutin Kak Angel doa ya. Tutup matanya. Oke. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih ya Terima kasih ya buat pagi ini. buat pagi ini. Tuhan boleh Tuhan boleh memberikan kami memberikan kami kesehatan kesehatan untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk ketemu sama Tuhan. untuk ketemu sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami rindu Tuhan kami rindu Tuhan hadir di ibadah hari ini. hadir di ibadah hari ini. Berkatin kami, Berkati kami, berikan kami sukacita berikan kami sukacita daripada Tuhan. daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan. Kurang kenceng. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Angkat tangannya sama-sama. Kak, siap untuk memuji Tuhan gak? Siap dong. Kakak siap untuk memuji Tuhan gak? Siap. Oke, yang siap untuk memuji Tuhan, coba tepuk tangan sekali lagi dong. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus jalan amin kebenaran, yes, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangannya sama-sama katakan. Glory haleluya, glory haleluya. Sekali lagi. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita ulang ya adik-adik ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory. Sampai lambaikan tanganmu. Amin. Glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi sorakan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada apa? Keselamatan kekal. Lebih lagi di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan apa? Kekal. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yang siap untuk puji Tuhan lebih lagi coba. Angkat tangannya lagi. Coba sorakan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Kak kok lemes? Kok lemes? Sekali lagi
Gloria. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Yang siap untuk muji-muji Tuhan lebih lagi sorakan amin. Amin. Sorakan beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala dong. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Yang percaya kalau Tuhan Yesus baik katakan amin. Amin. Lebih kuat katakan amin. Amin. Sama-sama katakan sambil angkat tanganmu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory,
Angel boleh undang adik-adik untuk boleh duduk kembali. Tarik nafasnya. Kita mau menyembah Tuhan. Siapin hatinya ya adik-adik ya. Ikutin Kak Angel doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri. Tuhan, kalau sekarang kami rindu ketemu Tuhan Yesus. Tuhan hadir ya. Pegang hatinya dong adik-adik. Tuhan, kami rindu ketemu Tuhan Yesus. Sambil ikutin Kak Angel nyanyi ya. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sekali lagi sama-sama. Aku cinta Yesus. Bisikin di telinga Tuhan. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Aku cinta Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Boleh sambil angkat tangannya adik-adik. Sungguh aku cinta Yesus. Katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih lagi adik-adik katakan, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan, sungguh aku cinta
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu. Karena Yesus sudah lebih. Karena siapa? Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yo adik-adik, pagi hari ini kita sembah Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman, biarlah kita sembah Tuhan. Kita naikkan persembahan yang baik, persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Adik-adik, ayo kita buka mulut, kita naikkan ucapan syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima Karena mau rasakan kerajaan Tuhan turun saat ini adik-adik. Karena mau yakin di rumah-rumah hadirat Tuhan juga turun. Ayo adik-adik, papa mama, kita ambil waktu sejenak. Kasih hadirat Tuhan ngalir. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in
this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Buka hatinya adik-adik. Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah-rumah. Adik-adik sendiri yuk. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ikutin Kak Ramon berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat pagi. selamat hari Minggu Tuhan. Selamat hari Minggu Tuhan. Hari ini Hari ini kami senang sekali kami senang sekali karena kami boleh karena kami boleh bertemu Tuhan. bertemu Tuhan. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami mau kami mau belajar firman Tuhan. belajar firman Tuhan. Tuhan urapi ya Tuhan urapin ya tanah hati kami. tanah hati kami. Biarlah Biarlah firman Tuhan ini firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh tertanam, boleh bertumbuh, boleh bertumbuh, boleh berbuah boleh berbuah bagi banyak orang. bagi banyak orang. Tuhan, Tuhan, pakai hidup kami ya pakai hidup kami ya menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Sekarang kami udah siap kami sudah siap untuk dengarkan untuk mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Yeay, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond mau ucapin selamat tahun baru tahun 2022. Ngomong-ngomong tahun yang baru, kita punya tema yang baru nih adik-adik. Kak Raymond bacain ya. Tema tahun 2022 adalah The Year of New Paradigm atau tahun paradigma yang baru. Kak, apa dia paradigma tuh? Oke, sebentar. Kak Raymond bacain dulu dari Filipi 3 ayat 13b. Seperti yang ada di TV kalian atau gadget kalian ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Oke,
Ini firman Tuhan ya adik-adik. Jadi Tuhan mau kita melupakan apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat itu apa sih Kak? Hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kita rasanya ini benar-benar bikin aku sedih Kak. Aku kehilangan teman, aku kehilangan sekolah, bahkan ada beberapa yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya ya. Jadi Tuhan ingin kita melupakan yang udah lewat, lalu kita mengarahkan ke depan. Jadi kalau Kak Raymond boleh ngomong, Tuhan mau bilang bahwa kita punya masa depan, itu masa depan yang penuh harapan dan kita harus lihat ke masa depan yang Tuhan udah janjikan. Amin. Amin. Nah, kita ayat hafalan dulu dah hari ini sebelum firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Serius Kak? Kita baca sekali lagi. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin adik-adik. Amin. Langsung di rumah ada yang bilang, aku mau Kak, aku mau. Oke, kita belajar ya gimana caranya agar ayat firman Tuhan ini tergenapi. Amin. Amin. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan Yohanes 15, yaitu pokok anggur yang benar. Kak Raymond gak lama-lama karena biar adik-adik bisa nikmati juga hari Minggunya. Tadi udah nikmati hadirat Tuhan, amin. Amin. Siapa yang ngalami hadirat Tuhan? Kak Raymond juga dijamah tadi waktu di sini. Amin. Oke, kita tetap harus dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, Kak Raymond punya satu video. Yes, Kak Raymond ini pakarnya video, bukan kakak. Ntar Kak Sandi, terima kasih sama Kak Sandi yang udah cariin. Yuk, Kakak Multimedia boleh diputarkan videonya. Itulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada kata Kamu memang sudah dipotong, bersih karena firman yang dibersihkan telah ya. kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan Ingat menerimanya. adik-adik, Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oke,
Jadi ceritanya tentang pokok anggur atau pohon anggur ya adik-adik. Ini yang pertama itu ada siapa di tengah-tengah adik-adik? Tuh di tengah-tengah ada siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan Tuhan sangat ingin memberitahu semua yang Dia ketahui kepada umat manusia. Adik-adik gak tahu kan? Karena mau ngasih tahu. Jadi Tuhan itu kan tahu banyak banget. Dan kesempatan nih. Lagi jadi manusia. Bisa kasih tahu sebanyak-banyaknya. Maunya Tuhan kayak gitu. Tapi adik-adik, terkadang apa yang Tuhan sampaikan itu manusianya gak ngerti. Hikmatnya belum Tuhan bukakan, hikmatnya belum sampai, pengetahuannya belum sampai. Jadi Tuhan punya cara sendiri untuk menyampaikan agar manusia dapat mengerti. Maka itu Tuhan sering menyampaikan suatu cerita dengan perumpamaan. Banyak ya perumpamaan. Tuhan Yesus suka bilang, hal ini seperti. Nah itu supaya kita adik-adik Karemon, kita semua bisa lebih mudah mengerti firman Tuhan. Nah ini pokok anggur atau pohon anggur dipakai sebagai perumpamaan kali ini. Karena itu orang-orangnya adalah semuanya petani atau pekerja di kebun anggur. Mereka mengerti apa yang harus dilakukan terhadap sebuah pohon anggur agar dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini adik-adik ada lihat itu pohonnya tidak berbuah, lalu daunnya nggak bagus ya. Itu kelihatan itu pohonnya kering, lalu ranting-rantingnya udah pada kering, nggak ada buah. Sedangkan yang di belakang adik-adik bisa lihat itu daunnya hijau sekali ya. Artinya subur, nutrisinya baik. Nutrisi itu yang didapat dari tanah ya. Kalau adik-adik yang udah kelas SD mengerti. Tapi kalau yang lebih kecil, nutrisi itu apa Kak? Nutrisi itu makanan adik-adik. Kayak adik-adik setiap hari makan, sehari 3 kali, minum susu. Nah itu ada banyak nutrisinya. Nah pohon di belakang ini, pohon anggur ini dapat banyak nutrisi. Yang di depan, yang di bawah ini nih, yang Karemon tunjuk nih, samping Karemon. Itu daunnya kering. Terus batangnya juga lebih kecil. Daunnya ada yang warna kuning, ada yang udah copot warna merah. Dan itu sama pekerja kebun harus dipangkas. Kayak di video tadi. Dipangkas lalu kalau adik-adik perhatiin, udah dipangkas artinya tidak dapat nutrisi sama sekali. Semakin hari rantingnya semakin kering. Kalau udah kering jadi kayu bakar. Dibakar adik-adik. Nah ini ceritanya maksudnya gimana sih Kak? Itu adik-adik lihat ada tukang kebun. Tuhan Yesus ceritakan si tukang kebun ini itu perumpamaan Bapa di sorga. Oke, ingat ya. Tukang kebun itu menggambarkan Bapa di sorga. Lalu pokok anggur itu melambangkan Tuhan Yesus. Bukan kakak ya, Tuhan Yesus ya. Pokok anggur melambangkan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai manusia harus menjadi carang-carangnya. Kalau lagu sekolah minggu kan ada yang Yesus pokok dan kita carangnya. Lalu apa? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pasti kau berbuah. Amin adik-adik. Lagu itu diambil dari firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang Bapa di sorga itu adalah tukang kebunnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita carang-carangnya. Nah sekarang timbul hal yang menarik mengenai carang. Carang yang berbuah atau carang yang berbuah lebat seperti yang di belakang ini pasti dipelihara. Kak, kita ini kan juga carangnya, tapi kita nggak berbuah Kak. Nah,
lihat itu si tukang kebun pegang apa ya? Pisau. Di video awal tadi juga ada dilihat bahwa ranting atau carang yang kering dipotong. Kita akan dipotong dan kita dicampakkan ke dalam api. Jangan takut dulu daripada pikirin yang itu. Kita enakan pikir kayak gini. Tuhan Yesus bilang kita manusia harus nempel dengan Tuhan Yesus, yaitu pokok anggurnya. Agar apa adik-adik? Ingat Yohanes 15 ayat 7 tadi? Agar kita berbuah. Di video tadi juga dijelaskan kalau kita menempel sama Tuhan, kita terus dapatkan nutrisi yang baik secara rohani, jasmani, nanti semuanya Tuhan berikan. Dan yang paling penting adalah seperti di ayat tadi, ayat hafalan kita, nantinya kalau kita terus menempel sama Tuhan, apa saja yang kamu minta akan kamu terima. Amin. Amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, Karamu juga mau. Nih, selanjutnya nih, yang berbuah. Oke, yang pertama deh. Ini yang tadi tidak berbuah, dipotong. Udah dipotong sama tukang kebun, akan dibuang ke dalam api. Ini mencerminkan kalau manusia nantinya kita akan dibuang ke api neraka. Tapi jangan takut, kita harus berbuah. Ketika kita berbuah artinya kita udah sama seperti Tuhan Yesus. Gimana caranya berbuah, Kak? Sebentar. Nih, caranya adalah kita harus hidup dalam 2, Tuhan bilang. Yang pertama adalah taat. Taat akan perintah Tuhan. Dan yang lebih penting daripada taat perintah Tuhan adalah kasih. 2 ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Siapa di sini yang kalau mau mandi pagi aja orang tuanya dimarahin? Ada? Nggak ada ya papi mami ya di rumah ya? Semuanya anaknya baik-baik ya. Dipanggil sekali langsung mandi. Disuruh datang makan sekali langsung makan. Disuruh stop main gadget, langsung stop. Wih, top, Marco top. Anak sekolah minggu, GBIMP, Musi paling indah, the best. Yang online, yang onsite, the best. Oke? Jadi kita harus penuh kasih dan taat. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kita harus bagaimana caranya berbuah. Kita harus mau berkorban. Kalau adik-adik lihat di atas itu ada 3 salib. Tengahnya adalah salib Yesus. Itu menggambarkan pengorbanan. Seperti yang tadi Kak Raymond sampaikan. Pertama kita harus penuh kasih. Kasih yang terbesar yang tadi di video juga katakan. Tidak ada kasih yang melampaui daripada kasih yang seseorang yang mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Yaitu Tuhan Yesus. Kita juga harus berbagi kasih. Kita mau berkorban. Itu merupakan bentuk buah daripada adik-adik yang masih kecil. Kita juga bisa bantu orang. Oke, bantu orang itu sekarang gak cuma berbentuk roti ataupun uang kita kasih orang ya. Enggak. Adik-adik juga bisa membantu orang lewat doa. Ingat kan? Kak Raymond pernah kasih tahu kalau mulut adik-adik, di dalam mulut adik-adik, Tuhan udah letakkan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk bungkam si iblis. Jadi adik-adik pun bisa berbuah lewat mendoakan banyak orang. Amin. Siapa yang mau pakai mulutnya untuk berdoa? Ayo angkat tangannya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Oke, kalau udah lakukan semua yang tadi, kita punya kasih, lalu kita taat sama orang tua itu penting ya. Taat sama orang-orang yang Tuhan udah letakkan di sekeliling kita. Yang paling dekat papi mami. Lalu sekarang udah mulai sekolah nih, taat sama guru.
guru sekolah, guru les, pokoknya guru taatin. Lalu ada kakak sekolah minggu, harus taat. Kalau ditanya udah baca Alkitab belum? Jangan marah. Bilang, iya kak, aku lupa, sekarang aku baca. Amin, amin. Ketika adik-adik udah mau taat, lakukan semua perintah Tuhan, maka sebenarnya adik-adik seperti yang digambar ini nih. Secara tidak langsung, sadar nggak sadar, adik-adik sedang menempel dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menempel dengan Tuhan Yesus, artinya kita menempel dengan pokok anggur. Pokok anggur ini yang akan berikan kita nutrisi yang terbaik, berikan kita sukacita yang terbaik, berikan kita damai sejahtera yang baik, bahkan berikan kita semua yang kita perlukan dan kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang paling penting adik-adik, kita semua bisa bersaksi demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, cepat aja 3 poin. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pokok anggur tadi? Oke, yang pertama, Kak Raymond kasih tulisan correct atau koreksi atau dibenarkan. Oke, jadi kita mau dibenarkan untuk berbuah. Yang pertama kita harus dibenarkan dahulu. Dibenarkan bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengaku dosa, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan ampuni. Lalu kita harus belajar untuk taat. Taat sama papa, taat sama mama. Kalau dipanggil sekali aja udah oke mami, oke papi, saya datang. Oke. Kakak, adek, makannya dihabiskan. Oke pa, oke ma, siap dihabiskan. Adek buat PR-nya, oke ma, udah selesai. Amin. Yang pertama harus mau untuk dikoreksi. Correct. Kita harus berlaku benar. Kenapa? Masuk poin yang kedua. Karena kalau kita udah benar, kita akan confident. Adik-adik pernah dengar? Berani karena benar. Takut karena salah. Kalau kita udah buat salah, kita datang ke hadapan Tuhan dan minta diampuni. Lalu kita minta ampun, kita bertobat, maka kita udah dibenarkan adik-adik. Dan ketika kita udah dibenarkan, maka kita akan lebih confident, akan lebih percaya diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Menjadi berkat, menolong banyak orang, mendoakan orang, kita akan pede. Hei kamu yang lagi demam, dalam nama Tuhan Yesus, aku doakan sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan sembuh. Hebat gak? Hebat. Siapa yang hebat? Tuhan hebat. Karena Tuhan udah letakkan kuasa di dalam mulut bayi-bayi. Bukan kata Kak Raymond, kata Alkitab. Nah adik-adik, yang terakhir. Yang terakhir adalah care. Atau kasih. Kita setelah kita dikoreksi, setelah kita pede, kita berani untuk melakukan apa yang Tuhan mau, kita juga jangan lupa untuk care atau berbuat kasih. Jangan lupa untuk berbuat kasih kepada keluarga, orang-orang terdekat, misalnya papa mama. Oh, papa pagi-pagi sekarang pergi kerja. Kalau pulang kerja papa capek, ada bawa tasnya dibawain. Kalau mama, gimana kak bantuinnya? Cucian piring banyak, bantu cuci piring. Atau lebih simpel lagi adalah meringankan tugas mama dengan apa-apa nggak usah disuruh-suruh sama mamanya. Contoh, udah sore, udah waktunya mandi. Gak usah sampai mamanya bilang, kakak mandi. Amin. Oh mamanya langsung amin di rumah. Kakak mandi ya. Oke mah. Udah mandi mah. Good. Gak usah disuruh. Amin. Itu juga berbuat kasih.
sama teman-temannya. Sekarang udah mulai sekolah. Terus teman-temannya lupa bawa bekal. Karena udah kelamaan di rumah. Jadi orang tuanya juga lupa. Mungkin ya, ada beberapa yang lupa bawa bekal. Ya udah dibagi. Itu namanya care. Amin adik-adik. Oke. Cukup firmannya? Simpel ya. Kita mau belajar untuk terus menempel di pokok anggur. Ininya 3 poin doang. Yang pertama correct, yang kedua adalah confident, yang ketiga adalah care. Oke, supaya apa? Supaya kita bisa terus menempel seperti ini. Karena ketika kita menempel dengan Tuhan Yesus seperti ini, Kak Raymond bisa katakan, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Tuhan akan cukupin. Tuhan akan berkati. Adik-adik, papa mama, siapapun yang lagi ikut ibadah ini, jangan lewatin jam ibadah. Jangan dikurangin jam doanya. Terus baca Alkitab. Karena firman Tuhan gak pernah bohong. Karena Tuhan juga gak pernah tidur. Dia selalu ada buat kita semua. Amin. Yang mau jadi ranting-ranting yang berbuah banyak, yuk kita bangkit berdiri. Yang udah bangkit berdiri, yuk kita pejemin matanya. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta
Yesus. Terima kasih Terima kasih. kalau siang hari ini Kalau siang hari ini kami boleh belajar kami boleh belajar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, kami mau belajar kami mau belajar untuk terus untuk terus menempel menempel dengan pokok anggur, dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. yaitu Tuhan Yesus. Tuhan ajari ya, Tuhan ajarin ya, Tuhan sertai ya, Tuhan sertai ya, biar kami boleh biar kami boleh terus menempel terus menempel dengan Tuhan Yesus. dengan Tuhan Yesus. Kami janji Tuhan, Kami janji Tuhan, kami mau rajin doa, kami mau rajin doa, kami mau rajin baca Alkitab, kami mau baca kitab. kami janji Tuhan. Kami janji Tuhan, Ajarin kami ya Tuhan, ajarin kami ya Tuhan, agar dapat berbuah berbuah buat Tuhan. buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur kalau pagi ini kalau pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan. firman Tuhan. Sebentar Sebentar, kami mau terima berkat. kami mau terima berkat. Yuk adik-adik, papa mama semuanya bangkit berdiri. Buka kedua tangannya, arahkan hati dan pandangan pada surga. Adik-adik, papa mama yang Tuhan kasihi, terimalah berkat pagi hari ini dari Allah Bapa beserta Tuhan Yesus. Penyertaannya manis daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semuanya yang udah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu dan bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.